Ayolah, yang Allah kasih kelebihan harta, bantu saudara-saudara kita ya, bantu mereka itu ya, apalagi saat pandemi ini kan banyak orang tidak kerja mungkin, atau ada orang diputus dari kerjaannya, bantu mereka, kasihan. Anda yang alhamdulillah lancar kerjaannya, jalan terus, Allah kasih kelebihan rezeki, bantu mereka, tidak rugi sampean, tidak rugi. Dan seperti yang sudah sering kita terangkan, membantu orang, meringankan hajat orang, itu pahalanya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Sampai iktikaf di Masjid Gondang Legi ini dapat pahala, Masya Allah. Loh, kalau di Masjid Nabawi kan lebih lagi. Nggih, ibadah di Masjidil Haram itu dilipat gandakan pahala menjadi berapa? 10.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Kita beramal ibadah di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Jadi kalau kita i'tikaf 1 menit saja di Masjid Nabawi, 1 menit saja, itu sama dengan i'tikaf di sini ini 1.000 menit. Karena 1.000 kali lipat. Loh, bayangkan kata Nabi, la an amshiya fi hajati akhil muslim ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran au kama qala. Coba disimak dengan baik. Napa tirose Kanjeng Nabi? Saya berjalan untuk membantu hajat saudara saya berangkat untuk meringankan hajat saudara saya, lebih saya cintai daripada iktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, syahron, 1 bulan. Kalau tadi saya mengatakan 1 menit saja Anda iktikaf di Masjid Nabawi sama dengan iktikaf di sini 1.000 menit, bagaimana kalau iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi? Tapi ternyata Rasulullah mengatakan apa? Saya lebih senang berangkat, datang ke rumah saudara saya bantu hajatnya, saya ringankan kebutuhannya, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku ini 1 bulan. Ayolah ya, jangan memikirkan diri sendiri, hadirin. Jangan mikirnya abah entok, nafsi nafsi. Yang penting saya sehat, anak saya lemu-lemu, istri saya gemuk, ya wis cukup. Nah, ini tetangga sebelah tidak makan 2 hari ya tidak ngurus, tidak tahu, bukan urusan saya. Jangankan tetangganya, orang lain, adiknya sendiri itu loh tidak diurus. Kakaknya soge, Masya Allah ya, kakaknya kaya, punya tebu berapa hektar, alen miskin, adiknya nggak punya apa-apa, ya nggak diurus, ya tidak diperhatikan. Bagaimana Anda mengaku sebagai muslim, mengaku umatnya Nabi Muhammad, jangankan orang, adiknya sendiri nggak diurus ya. Nah, ini mari yang Allah berikan kelebihan, bantu saudara Anda. Dalam hadis disebutkan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih atau kama qala. Allah akan selalu membantu hambanya kalau hamba itu selalu membantu saudaranya. Panjenengan kepingin tidak dibantu sama Allah? Pak, kepingin buatan? Bu, kepingin apa enggak? Anda dibantu sama Allah, kepingin apa enggak? Kalau kita kepingin hajat kita dibantu sama Allah, keperluan kita dibantu oleh Allah, maka bantulah saudara kita, bantu saudara kita, Allah akan bantu Anda. Itu janji Nabi Muhammad, itu janji Rasulullah ya. Tapi ini yang jarang kita berpikir. Anda menganggap ibadah itu hanya sholat saja, zikir saja, tasbih diputer-puter. Memang itu juga ibadah, itu ibadah. Tapi ada ibadah yang lain, hadirin. Ada ibadah yang lain, hubungan kita dengan manusia. Insya Allah pahalanya lebih banyak itu ya. Iya, pahalanya lebih banyak insya Allah. Saya ulangi lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seringkali kita sampaikan, tapi mungkin ada jamaah yang baru dengar. Saya ulangi ceritanya. Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu sekalian, setelah membangun Ka'bah al-Musyarrafah,
Beliau bangun Ka'bah dengan putranya Ismail. Setelah selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim selamatan, kalau bahasa kita ya, tasyakuran. Alhamdulillah Ka'bah sudah terbangun. Beliau tasyakurannya apa? Sholat di setiap rukun, rukun itu pojok ya, sholat di setiap rukun atau pojok Ka'bah 1000 rakaat. Jadi 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat. Berarti berapa? Berapa? 4000 rakaat. Bayangkan, untuk menunjukkan syukurnya, alhamdulillah selesai membangun Ka'bah. Apa jeng sunat 4000 rakaat. Ada yang pernah sholat 4000 rakaat ini? Oh, ada banda? Ini saya nanya ini. Bada? Tak kira. Terawih 20 aja. Waduh, wes. Ya, males. Ini 4000 rakaat Nabi Ibrahim. Sampun selesai sholat, Allah kirim malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Apa kata Allah Ta'ala? Ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta. Ibrahim, alangkah bagusnya, alangkah baiknya apa yang kamu lakukan ini. Hebat. Tidak semua orang bisa sholat 4000 rakaat. Tapi kata Allah, wahai Ibrahim, ada satu amalan, yang amalan itu ringan, enteng, gampang, tapi di sisiku lebih aku cintai daripada kamu sholat 4000 rakaat. Penasaran Nabi Ibrahim, apa itu ya Allah? Apa amalan itu ya Allah? Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, lugmatun tunfikuha fi fami ja'i'in afdalu min hadha kullih, atau kama qala Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, seandainya kamu itu tasyakuran dengan memberi makan satu saja orang yang kelaparan, satu saja, bukan satu piring, tapi satu lugmah, satu suapan saja kau berikan kepada orang yang kelaparan, sungguh kata Allah, itu di sisiku lebih aku sukai daripada sholat kamu 4000 rakaat. Paham gak? Paham no boten? Lo artinya apa hadirin? Kita bantu orang ini pahalanya besar. Jangan bingung dengan diri kita sendiri. Jangan ribut mikir abang tibi. Lihat tuh tetangga kita mungkin ada yang kelaparan. Ya, lihat mungkin saudara kita atau misanan kita, sepupu kita mungkin tidak makan. Lebih baik daripada sholat 4000 rakaat. Bayangkan hadirin, itu satu lugmah, ya kan, satu suapan saja. Bagaimana kalau kita ngasih makan orang tadi satu bungkus? Ayo, bagaimana kalau tiap bulan kita ngirim beras, kita ngirim sembako kepada dia? Berapa pahala kita? Makanya Anda jangan menganggap ibadah hanya sholat zikir, ya. Banyak sarana-sarana yang lain, ibadah-ibadah yang lain yang mungkin lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah kita. Ada cerita ini, ada cerita ya. Ada satu ustadz meninggal. Nah, sebelum meninggal ini ya ustadz ya pengusaha gitu loh, pengusaha ya, pengusaha baju takwo, sukses lah ya, usahanya besar, masya Allah. Dia alumni pondok. Si ustadz tadi itu sebelum meninggal dia silaturahmi ke temannya, di luar lah pokoknya ya, di luar mana, Malang atau di luar Jawa Timur, ini silaturahmi ya. Waktu datang dia tadi itu ke rumah temannya punya anak kecil, itu anak kecil ini ngomong gini sama orang tuanya, "Bi, ini yang datang wali, Bi," katanya. Jadi anaknya tuan rumah tadi bilang, "Bi, ini yang datang ini wali." Ya, anak kecil kan bicaranya apa?
polos, jujur. Anak kecil itu tidak ada dosa, omongannya tepat, ya. Beda sama kita orang ini, acak-acak lecek tok, banyak lecek ke. Anak kecil itu bersih, hadirin. Jadi anaknya dia ini bilang, ini yang datang ini wali katanya. Tapi sama abinya ya wis, namanya anak kecil ya. Oh iya sudah apa namanya ya, bertamu tadi disambut, sudah selesai pulang. Subhanallah, tidak lama dari silaturahmi itu meninggal si ustadz tadi itu, meninggal ya. Nah, orang atau temennya yang punya anak mengatakan dia wali itu penasaran, anak saya kok mengatakan fulan ini wali. Penasaran, dia cari tahulah ya, apa kegiatannya ustadz. Dia ngajar di pondok, tapi di samping itu dia pengusaha yang kaya, sukses. Jadi katanya sodakohnya itu atau zakatnya itu tiap tahun 500 juta hadirin, pun tahun ngetokno sodako itu loh 500 juta. Belum bantu pondok, belum nanti teman-temannya asatid yang tidak punya rumah dibangunkan rumah, teman-temannya yang tidak punya dibantu. Jadi banyak sekali sedekahnya. Lah rupanya ya ini karena dia suka bersodako, bantu orang, bantu teman-temannya, bantu pondok pesantren, sampai anak kecil mengatakan ini wali. Secara lahiriah pengusaha, ya kan, punya ini, tapi ternyata di sisi lain dia suka membantu, bantu pondok, bantu teman-teman yang nggak punya rumah. Anak kecil mengatakan dia wali. Artinya wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Paham ya? Ingat, wali itu ndak harus ono keramate. Kita ini saja yang pendek pikiran kita, lek wali kudu keramat. Enggak. Paham sampean? Tak harus wali itu punya keramat. Wali itu artinya orang yang dicintai oleh Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang mantap keimanannya, mereka orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Itulah kekasih-kekasih Allah. Jadi jangan salah ya menganggap bahwa kalau tidak ada keramat berarti bukan wali. Sekarang saya mau tanya kepada anda, menurut anda yang hadir ini, kira-kira Imam Syafi'i wali apa enggak? Jawab Pak, Imam Syafi'i wali apa enggak? Ya nemen. Bahkan ada ulama mengatakan setiap ada orang lahir itu punya utang budi kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kita semuanya bermadhabkan Imam Syafi'i. Amaliyah yang kita lakukan, ibadah kita bermadhabkan Imam Syafi'i. Betul? Kita punya utang budi kepada Imam Syafi'i. Wali beliau jelas, tapi kita tidak pernah mendapatkan cerita Imam Syafi'i terbang, Imam Syafi'i jalan di atas air. Tidak pernah dengar kita. Betul? Imam Syafi'i kalau malam Jumat ke Aras misalnya, kayak orang yang ngaku-ngaku itu ya, ada yang ngaku-ngaku ya di Kabupaten Malang ini, kata sebut nobis itu kalau malam Jumat katanya tidak ada di rumah. Kemana? Aras. Waduh, ke Aras, ke Aras. Nabi Muhammad Isra Mi'raj 1 kali loh hadirin, ya kan? Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj secara lahiriah kan 1 kali. Loh ini ben malam Jumat ke Aras. Jadi kalau ada tamu, jangan datang malam Jumat ya. Kenapa? Saya tidak ada katanya. Kemana? Aras. Waduh. Alhamdulillah semakin tumpes orangnya. Thank you. Mate. Itu. Tidak harus wali itu punya keramat. Imam Syafi'i kita yakini seorang waliullah, tapi tidak ada keramatnya. Tidak pernah dengar kita Imam Syafi'i misalnya beliau sholat zuhur di sini, nanti sholat asarnya di mana, maghribnya di mana. Enggak, tidak pernah dengar kita ini.
Tapi kita yakini beliau seorang wali minal aulia karena ilmunya, ya kan, murid-muridnya, manfaatnya luar biasa untuk umat ini. Nah, artinya saya bercerita tadi, anak kecil bertemu orang mengatakan ini wali, maksudnya ini wali adalah orang yang dicintai oleh Allah. Paham gak? Auliaullah itu artinya orang yang dicintai oleh Allah. Apa amalnya? Suka sodako, suka bantu temennya. Ustadz, temennya tidak punya rumah, dibuatkan rumah. Iya. Oh, pondok kurang ini, dibantu pondoknya. Jadi wali beliau, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nggak hanya ibadah itu berupa sholat, zikir saja, tetapi membantu orang lain itu juga ibadah.